Namaku Raka, 24 tahun. Aku baru saja menyelesaikan kuliah di Bandung dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, Desa Rengas Dengklok. Setelah bertahun-tahun merantau, rasanya ada yang berbeda saat pertama kali kakiku menginjakan tanah di desa ini. Udara masih sejuk, aroma sawah masih menenangkan. Tapi, entah kenapa, hatiku terasa berat. Setibanya di rumah, ibu menyambutku dengan senyum lebar. Akhirnya pulang juga kamu. Kak, ibu udah kangen berat, katanya sambil memelukku erat. Ayah menyusul dari dapur, hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Sejak pensiun sebagai mandor kebun, ayah jadi lebih pendiam. Tapi aku tahu, dia senang aku pulang. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Suasana desa masih sama, tenang dan damai. Tiba-tiba, suara kentongan dipukul 3 kali dari arah pos ronda. Tok, tok, tok. Itu adalah isyarat bahwa malam telah larut dan warga diminta waspada. Biasanya, pemuda ronda memukul kentongan hanya sekali untuk tanda jam malam. Tapi 3 kali, itu pertanda tidak biasa. Aku berdiri, merasa ada yang aneh. Suara daun kering yang terinjak terdengar di halaman rumah. Perlahan aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bulu kuduku berdiri. Aku masuk ke dalam rumah dan bertanya ke ibu. Bu, tadi suara kentongan 3 kali. Artinya apa sekarang? Ibu berhenti mengupas bawang. Raut wajahnya berubah murung. Jangan tanya. Kak, pokoknya kamu jangan keluar malam-malam. Udah beberapa hari ini, warga sering lihat sesuatu. Sosok putih melayang di dekat kebun belakang. Ada yang bilang itu pocong. Aku tertawa kecil. Ah, masa, Bu? Pocong? Sekarang kan udah zaman modern, Bu. Tapi ibu tak ikut tertawa. Matanya tetap menatapku serius. Kamu pikir ini main-main, Kak? Warga Pak Ahmad sampai kesurupan minggu lalu. Bilang ada yang minta tolong. Sekarang orang-orang sini takut keluar malam. Aku mendadak terdiam. Rasanya, ini bukan sekadar cerita iseng. Di luar, suara angin kembali berhembus. Tapi malam ini, terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengintai. Dan aku, tanpa sadar, telah kembali ke rumah di waktu yang salah. Keesokan paginya, suasana desa seperti biasa. Ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara anak kecil bermain di depan gang. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Wajah-wajah warga terlihat lebih waspada dari biasanya. Mereka seperti menyembunyikan ketakutan yang tak mereka ucapkan. Aku memutuskan untuk berjalan ke warung Mak Jirah. Warung paling tua di desa yang biasanya jadi pusat segala gosip. Raka? Kamu udah pulang, Nak? Sapa Mak Jirah sambil menata kerupuk di toples kaca. Iya, Mak. Lagi libur panjang. Tapi saya heran, kenapa suasana desa kayak tegang gini ya, Mak? Mak Jirah menarik napas panjang, lalu menunduk. Tadi malam, Mas Darto lihat sosok putih melompat-lompat di kebun belakang rumahnya. Itu kebun yang dekat rumah Pak Haji Syukur. Loh, aku terdiam. Itu tak jauh dari rumahku. Katanya, si pocong itu berdiri, lalu ngilang tiba-tiba. Bukan cuma Darto, warga lainnya juga mulai sering lihat bayangan putih mondar-mandir di sawah dan belakang rumah. Aku tak ingin percaya, tapi sulit mengabaikan ekspresi wajah Mak Jirah yang jelas-jelas bukan sedang mengarang cerita. Sore harinya, aku duduk bersama ayah di samping rumah, menghadap ke arah kebun yang disebut-sebut tadi. Di kejauhan, pohon bambu bergoyang pelan. Anginnya aneh, seperti berembus tapi tak membawa kesejukan. Ada aura dingin yang menyusup ke kulit. Dulu, kata ayah tiba-tiba, di kebun itu pernah ada kuburan tua. Waktu zaman penjajahan. Tapi tanahnya sudah diratakan. Katanya mau dibangun rumah. Aku menatap ayah, penasaran. Terus, entah kenapa proyek itu selalu gagal. Kontraktornya sakit. Tukangnya pada kesurupan. Akhirnya dibiarkan saja jadi kebun kosong. Tapi kalau memang
yang lama. Sudah terganggu, ya bisa saja dia marah. Malam pun datang. Sekitar jam 11 malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, aku terbangun. Aku merasa ada yang memanggil. Kak, Raka. Suara lirih, sangat dekat, seolah berasal dari luar jendela. Aku bangkit, pelan-pelan menghampiri jendela kamar. Kaca jendela sedikit buram karena embun, tapi dari sela-sela tirai, aku melihat bayangan putih berdiri di ujung kebun. Tubuhku mendadak kaku. Nafasku tercekat. Sosok itu diam, tapi aku bisa melihat jelas. Pocong. Bungkus kain kafannya masih kotor, seperti berlumpur. Wajahnya samar, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus dinding jiwaku. Aku mundur perlahan. Tanganku gemetar. Bukan mimpi, ini nyata. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Kentongan kembali dipukul 3 kali. Kali ini lebih cepat, lebih panik. Lalu terdengar suara jeritan dari rumah tetangga. Ah. Tolong! Aku berlari keluar. Jantungku berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyaksikan langsung teror pocong yang membuat satu kampung geger. Jeritan itu datang dari rumah Bu Lastri, tetangga sebelah kanan rumah kami. Aku segera menghampiri, hanya mengenakan kaos dan sarung, kaki telanjang berlari di atas tanah dingin. Beberapa tetangga lain juga mulai keluar, membawa senter dan obor kecil. Suasana malam yang biasanya sepi berubah menjadi tegang dan panik. Bu Lastri, Bu Lastri, kenapa Bu? Aku tiba di depan rumahnya. Pintu terbuka lebar. Di dalam, Bu Lastri terduduk di lantai ruang tamu dengan tubuh gemetar. Mukanya pucat, air matanya mengalir. Mulutnya terus komat-kamit seperti membaca doa. Di sampingnya, anak perempuannya, Tari, memeluk ibunya erat. Tolong, tolong. Tadi dia berdiri di jendela kamar ngetok-ngetok kaca. Suara Bu Lastri terbata, tangan menunjuk ke arah kamar depan. Aku melongo ke arah jendela itu. Di sana, masih ada bekas tapak tangan berlumpur. Tidak seperti tangan manusia biasa. Lebih sempit, panjang, dan bentuknya tak wajar. Seolah tangan itu sudah kaku berhari-hari. Pak Haji Syukur, tokoh agama di desa, ikut datang. Ia langsung mengajak warga untuk berkumpul dan membaca doa bersama. Lantunan ayat suci menggema di rumah Bu Lastri. Namun udara dingin yang membekap tak kunjung pergi. Kita gak bisa diam saja, ucap Pak Haji serius. Ini bukan gangguan biasa. Kalau benar itu pocong, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Arwah itu belum tenang. Aku mendekati Pak Haji dan bertanya pelan. Apa ini ada hubungannya dengan kebun belakang, Pak? Pak Haji menatapku. Lama. Seolah ingin memastikan aku siap mendengar jawabannya. Kamu masih ingat dengan Pak Rahmat, mantan kepala dusun yang meninggal 5 tahun lalu? Aku mengangguk. Dulu, Pak Rahmat adalah orang terpandang di desa. Tapi kematiannya cukup misterius. Dikabarkan jatuh dari pohon mangga di kebun saat malam hari. Tapi warga berbisik, kematiannya bukan karena jatuh. Ada yang bilang ia dikutuk. Ada juga yang mengatakan ia mencoba ritual pesugihan. Kebun belakang tempat dia ditemukan. Itu juga tempat terakhir dia terlihat hidup. Dan disitulah beberapa warga melihat pocong itu berdiri. Tiba-tiba, seorang pemuda ronda, Jono, datang terburu-buru. Pak Haji, ada yang aneh di pos ronda. Lentera padam sendiri. Padahal angin gak kencang. Terus ada suara tangisan di belakang musola. Kami semua berpandangan. Warga semakin takut. Kita harus segera selesaikan ini sebelum makin parah, ujar Pak Haji tegas. Besok malam, kita kumpulkan semua warga. Kita gelar doa bersama di kebun belakang itu. Aku menatap langit malam yang kelam. Jauh di ujung sana, angin kembali berhembus. Tapi kini, hembusannya membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau kematian. Dan dalam hati, aku tahu, teror ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana desa benar-benar berubah.
Warga terlihat tegang dan lebih sering menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang main keluar sore hari. Setiap percakapan selalu berujung pada satu hal, pocong yang gentayangan. Sesuai rencana, malam itu Pak Haji Syukur mengumpulkan warga untuk menggelar doa bersama di kebun belakang, tempat paling angker yang kini menjadi pusat ketakutan seluruh kampung. Aku datang lebih awal ke lokasi bersama ayah dan Jono. Kebun itu gelap dan sunyi, hanya diterangi obor dan lampu petromax. Ada bekas bangku kayu tua, rerumputan liar, dan pohon-pohon bambu yang berdiri rapat seperti pagar alami. Dedaunan kering berserakan. Langit mendung, angin menderu, seolah alam pun ikut gelisah. Tempat ini bikin merinding. Gumam Jono sambil memeluk tubuhnya sendiri. Pak Haji datang membawa air doa dan kemenyan. Beberapa lelaki tua lainnya membawa kitab suci dan tikar. Warga duduk melingkar, membentuk barisan. Malam itu kami membaca doa-doa pengusir jin dan makhluk halus, berharap gangguan yang terjadi bisa segera mereda. Namun, baru saja lantunan ayat surah Yasin dimulai. Suara jeritan terdengar dari arah semak belakang. Semua orang terdiam. Beberapa anak muda langsung bangkit berdiri. Siapa itu? Kami menyorotkan senter ke arah suara. Tiba-tiba, sebatang pohon pisang roboh sendiri, padahal tidak ada angin besar. Obor di sudut pada mendadak. Suasana jadi kacau. Dari arah kegelapan, bau busuk menyengat tercium. Bau anyir seperti bangkai dicampur tanah basah. Lalu, salah satu warga, Mang Ujang, mendadak kejang-kejang. Matanya mendelik, mulutnya berbusa. Mang Ujang, istighfar, Mang. Pak Haji memegang tubuhnya sambil membaca doa. Tapi kemudian, suara dari mulut Mang Ujang keluar, bukan suara manusia. Jangan ganggu, jangan ganggu. Tanah ini bukan milik kalian. Semua orang terdiam. Suara itu berat, parau, dan sangat dalam. Pak Haji langsung menuangkan air doa ke wajah Mang Ujang sambil mengumandangkan ayat kursi. Perlahan tubuh Mang Ujang tenang. Lalu ia pingsan. Sudah jelas, kata Pak Haji dengan suara bergetar. Tanah ini memang dihuni, dan kita telah mengganggu sesuatu yang lebih tua dari yang kita kira. Ayah menatapku. Matanya serius. Raka, kamu harus hati-hati. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini dendam. Dan kayaknya, kamu juga ditandai. Aku menatap ke arah kebun. Jantungku berdegup makin keras. Di balik kegelapan, aku bisa merasakan, ada yang memperhatikan. Bukan dari dunia kita. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku tak akan selamat jika rahasia ini tak segera diungkap. Pagi harinya, suasana desa terasa makin berat. Bu Lastri masih belum bisa bicara banyak. Mang Ujang pun belum sadar total sejak kerasukan semalam. Kampung kami kini benar-benar lumpuh oleh ketakutan. Namun, di tengah kekalutan itu, Pak Haji memanggilku secara pribadi ke musola. Ia tak sendiri. Bersamanya ada seorang lelaki tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Ia mengenakan sorban kumal dan membawa tongkat kayu berukir. Raka, kenalkan, ini Abah Wirya. Dulu beliau pernah jadi kuncen di pemakaman tua di bukit belakang. Sekarang beliau tinggal di pelosok dusun sebelah. Abah Wirya menatapku tajam, lalu berkata lirih, "Kamu yang dipanggil itu, ya?" Aku terkejut. Maksud Abah? Semalam, waktu bacaan doa berkumandang, makhluk itu muncul tak jauh dari pondokku. Ia menyebut-nyebut nama, Raka. Kau sudah ditandai. Nak, kau dilibatkan dalam sesuatu yang lama terlupakan. Aku menelan ludah. Suasana makin sunyi. Hanya terdengar suara ayam jantan di kejauhan. Pak Haji lalu menunjukkan sesuatu. Potongan kain kafan yang ditemukan di kebun semalam. Kumal, bau busuk, dan sobek di ujung. Kain ini seperti bekas tali pocong. Tapi bukan baru. Abah Wirya menimpali. Ini dari jasad yang dikuburkan tidak dengan layak. Entah sengaja atau karena ritual tertentu.
Mungkin ini alasan arwah itu belum tenang. Dan kuburan itu ada di makam tua belakang bukit. Banyak warga sudah lupa. Tapi dulu, ada satu kubur yang selalu dikunci pakai pagar bambu dan diberi dupa 7 malam sekali. Kami bertiga pun sepakat untuk menyelidikinya langsung malam itu. Malam pun tiba. Aku, Pak Haji, dan Abah Wirya berjalan menyusuri jalur setapak menuju makam tua. Angin gunung meniup dingin, ranting-ranting patah di bawah kaki, dan hewan malam seperti berhenti bersuara. Sesampainya di area pemakaman, suasananya mencekam. Makam-makam tua berserakan tak beraturan. Banyak yang sudah ditumbuhi semak dan nyaris tak terbaca lagi batu nisannya. Tapi satu makam mencolok, lebih besar dari yang lain, dan masih dikelilingi pagar bambu kuno. Di sana, kami melihat sesuatu yang mengerikan. Tanah kuburnya terangkat, seolah ada yang menggali dari dalam. Pak Haji segera membaca doa. Abah Wirya menabur garam dan bunga 7 rupa. Tapi tak lama kemudian, duar! Petir menyambar pohon besar tak jauh dari kami. Cahaya putih menyilaukan, dan saat gelap kembali, kami melihat sesosok pocong berdiri di ujung pemakaman. Wajahnya rusak, matanya putih kosong, dan kepalanya tergeleng perlahan. Tangannya terangkat, menunjuk ke arahku. Aku dibunuh. Aku terpaku. Suaranya lirih, namun jelas. Jantungku berdetak begitu cepat. Napasku memburu. Siapa yang membunuhmu? Tanyaku dengan gemetar. Tapi dia tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke makam besar di depan kami, dan perlahan menghilang ke dalam tanah yang menganga. Kami pulang malam itu dengan wajah pucat. Namun satu hal kini jelas. Pocong itu adalah korban pembunuhan. Dan makamnya menyimpan rahasia kelam yang selama ini ditutupi. Kini tugasku bukan hanya bertahan hidup, tapi mengungkap siapa yang membunuhnya, dan mengapa ia gentayangan. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Bayangan pocong semalam masih terus bermain dalam pikiranku. Tatapannya, suaranya yang lirih, terutama satu kalimat itu. Aku dibunuh. Aku tak bisa diam. Ada sesuatu yang mendorongku untuk mencari tahu lebih dalam. Aku mulai dari rumah kakek, ayah dari almarhum ibu. Beliau sudah lama tinggal di kampung ini, dan konon dulunya adalah salah satu tokoh penting desa. Kakek duduk di kursi rotan reyotnya, menatapku dengan tajam saat aku menyebut soal makam besar dan arwah yang muncul. Kamu lihat makam itu? Tanyanya pelan. Ya, Kek. Dan ada pocong yang menunjuk ke sana. Dia bilang dia dibunuh, tapi tidak bilang siapa pelakunya. Kakek terdiam lama, menatap keluar jendela. Angin meniup gorden tipis, membuat suasana jadi semakin tegang. Raka, makam itu dulu adalah milik seseorang bernama Mariam. Aku mengernyit. Mariam? Siapa dia, Kek? Dia, dulu dikenal sebagai bidan kampung. Cantik, lembut, dan disukai semua orang. Tapi, dia juga punya kemampuan lain. Katanya bisa menyembuhkan orang sakit dengan doa-doa dan ramuan. Tapi satu hal yang tak semua orang tahu, dia juga dituduh berilmu hitam. Aku tercekat. Warga mulai menjauhi dia setelah anak kepala desa meninggal usai dilahirkan. Istrinya ditolong oleh Mariam. Tapi bayi itu tak selamat. Sejak itu, Mariam difitnah, disebut penyebabnya, dan tanpa proses hukum, dia hilang. Hilang? Maksudnya, dibunuh warga. Itulah yang tidak pernah dibahas. Nak, tapi orang-orang tua di sini tahu, dia tidak mati wajar. Dan dia dimakamkan diam-diam di bukit itu. Malam-malam, tanpa izin keluarga, tanpa tahlil, tanpa kafan lengkap, seolah bukan manusia. Aku menggigil. Napasku tercekat. Jadi, pocong yang kulihat itu adalah Mariam. Kenapa tak ada yang pernah cerita? Karena warga takut. Karena semua yang terlibat waktu itu pelan-pelan meninggal aneh. Badannya membusuk meski belum mati. Suaranya hilang. Atau tiba-tiba kerasukan. Akhirnya, cerita itu dikubur.
Tapi arwah tak pernah tenang. Kakek menatapku dalam. Dan sekarang, dia memilihmu. Aku tercekat. Memilihku? Kenapa aku? Mungkin karena kamu punya hati yang tidak penuh benci. Mungkin karena kamu cucuku. Atau mungkin, karena kamu satu-satunya yang mau dengar kisahnya. Ayah melihat bayangan putih berdiri di depan kamar tengah. Adikku, Rina, menangis ketakutan karena mendengar suara perempuan menyanyi di bawah ranjangnya. Ibu bahkan melihat sosok pocong berdiri di belakangku saat kami makan malam. Semua terjadi hanya dalam beberapa jam. Keluargaku mulai panik. Raka, ini sudah cukup. Jangan usik arwah itu lagi. Bentak ayah. Tapi, yah, dia bukan arwah jahat. Dia hanya ingin kisahnya didengar. Ayah terdiam. Tapi ketakutannya terlihat jelas. Aku kembali ke kamarku malam itu. Dan saat membuka jendela untuk menenangkan diri, kulihat tulisan samar di kaca yang berembun. Nama yang melukaiku masih hidup. Tanganku gemetar. Mariam. Ingin aku mengungkap siapa yang membunuhnya. Dan pelaku itu mungkin masih tinggal di kampung ini. Pagi itu, setelah kejadian menegangkan semalam, aku merasa makin mantap untuk menyelidiki siapa yang telah menyakiti Mariam. Langkah pertama, menyusuri jejak masa lalu. Aku pergi ke rumah salah satu warga paling tua di kampung, Mbah Samin, seorang pria berusia 80-an yang dikenal sebagai saksi hidup berbagai tragedi desa ini. Saat aku tiba, rumahnya tampak sepi, sunyi, tapi ada bau dupa menyengat dan suara seperti bisikan dari dalam. Aku hampir mundur, tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Mbah Samin, panggilku pelan. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berjubah putih lusuh menyambutku. Matanya tampak buram, tapi masih tajam. Kamu cucunya Parmin? Iya, Mbah. Saya Raka. Ia mengangguk perlahan, lalu mengajakku masuk. Kamu sudah melihat dia, ya? Pocong yang tak bisa tidur. Aku kaget. Dari mana Mbah tahu? Dari dulu aku sudah dengar suatu hari dia akan memilih seseorang untuk membongkar semuanya. Aku mengangguk. Perlahan aku tunjukkan coretan embun di kaca kamar malam itu. Kata-kata Mariam. Tentang pelaku yang masih hidup. Mbah Samin menunduk. Yang kamu cari, bukan cuma satu orang, tapi 5 orang. Mereka yang dulu ikut menyeret Mariam ke dalam kematian. Mereka semua laki-laki. Salah satunya, bahkan, jadi tokoh penting di kampung ini sekarang. Dadaku langsung terasa sesak. Siapa saja mereka, Mbah? Mbah Samin membuka laci tua. Dari dalamnya ia keluarkan sobekan koran kuno dan secarik foto usang. Ada 5 pria muda berdiri bersama. Tertulis, Panitia Persalinan Umum Kampung Jatirasa, tahun 1984. 5 orang ini, ujar Mbah Samin lirih, yang menuduh Mariam sebagai penyebab kematian anak kepala desa. Aku memperhatikan wajah-wajah itu. Wajah terakhir di ujung foto membuat tubuhku lemas. Pak W. Dia masih hidup, dan masih menjabat hingga sekarang. Ayah tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab. Ketika siuman, matanya merah menyala, dan ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku tidak akan tenang. 5. Dia ada di rumah kuning. Dia yang mengikat kakiku. Tubuh ayah menggeliat hebat, lalu terdiam. Ibu menangis. Rina berteriak histeris. Aku tahu, ini bukan main-main lagi. Aku langsung teringat kata terakhir. Rumah kuning. Keesokan harinya, aku mencari tahu lokasi rumah yang dimaksud. Ternyata, di ujung kampung, di belakang balai desa, memang ada rumah tua bercat kuning yang sudah lama kosong. Konon, rumah itu dulu ditempati oleh salah satu orang terpandang, yang tiba-tiba pindah tanpa jejak. Aku datangi rumah itu. Terkunci. Tapi lewat jendela pecah, aku menyelinap masuk. Di dalamnya lembab, gelap, dan berdebu. Tapi di salah satu dinding kamar, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah lukisan sosok perempuan dengan wajah menyedihkan,
namun indah. Di bawah lukisan itu, tertulis, "Maafkan kami, Maryam." Dan tepat di lantai, kulihat bekas ikat kaki kain kafan, yang sudah mengering oleh darah hitam. Hatiku berdebar. Kini jelas, jejak kematian Maryam memang berdarah. Aku harus temui Pak RW. Dan aku harus tahu, siapa 4 lainnya. Setelah menemukan bekas darah dan tulisan, "Maafkan kami, Maryam," di rumah kuning itu, aku tak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah Maryam terus menghantuiku. Pagi harinya, aku bertekad menemui Pak RW, salah satu pria dalam foto tua yang ditunjukkan Mbah Samin. Hujan rintik-rintik membasahi jalan kampung ketika aku melangkah menuju rumah Pak RW. Sebuah rumah besar bercat abu-abu di tengah-tengah kampung. Sesampainya di sana, aku disambut oleh istrinya yang ramah namun tampak cemas saat kutanya soal suaminya. "Pak RW sedang istirahat di belakang, Mas Raka. Tapi, kalau mau ketemu, silakan. Beliau memang belakangan ini agak murung," ucapnya sambil menunduk. Aku masuk ke ruang belakang. Di sana, Pak RW duduk di kursi rotan, memandangi jendela. Matanya sayu. Ketika ia menoleh dan melihatku, raut wajahnya langsung berubah tegang. "Kamu, anaknya Parmin, ya?" Aku mengangguk. "Saya cuma ingin tanya sesuatu, Pak, soal Maryam." Tangannya langsung gemetar. Ia bangkit dari duduknya. "Kamu udah lihat pocongnya, ya?" Tanyanya dengan suara pelan tapi serius. Aku menatap matanya. "Iya, saya udah lihat. Dan saya tahu, Bapak salah satu dari 5 orang yang dulu terlibat." Pak RW terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Tangannya menutupi wajahnya. "Kami semua cuma ikut-ikutan. Kami muda dan bodoh. Kami percaya Maryam yang nyantet anak kepala desa. Tapi itu semua fitnah." Napasnya mulai tercekat. Tangannya gemetar hebat. Ia menunjuk ke sebuah lemari tua. Di situ, ada catatan. Nama-nama mereka yang terlibat. Aku membuka lemari itu. Di dalamnya, ada buku harian tua. Kulitnya sudah rapuh. Kulempar halaman demi halaman, hingga sampai pada satu halaman yang ditulis dengan tinta merah. 5 nama yang memutuskan nasib Maryam malam itu. 1 Karno, Ketua Karang Taruna. 2 Baskara, anak kepala desa. 3 Suratman, dukun kampung. 4 Warto, penjaga malam. 5 Suroso, Ketua RT. Pak RW sekarang. "Semuanya sudah mati, kecuali saya," bisik Pak RW lirih. Aku terdiam. Tapi lalu Pak RW melanjutkan, dengan suara getir. "Mati mereka bukan wajar, Nak. Karno ditemukan tergantung di pos ronda. Baskara hilang di sawah malam hari. Suratman dibakar warga karena diduga gila. Warto meninggal dengan tubuh dililit kain putih, seperti pocong." Ia menatapku dengan sorot penuh ketakutan. Aku tahu, Maryam akan datang menjemputku juga. Tapi sebelum itu, aku harus bantu kamu. Aku menelan ludah. "Bantu saya apa, Pak?" Maryam tidak akan tenang sebelum tulang belulangnya ditemukan dan dikubur dengan layak. Aku terperanjat. Tulang belulangnya belum dikuburkan. Pak RW mengangguk. "Kami sembunyikan agar tak ada bukti. Kami kubur di tempat yang tak layak." Tanganku mengepal. "Di mana, Pak? Di mana kalian kuburkan dia?" Pak RW memejamkan mata. "Di belakang rumah dukun Suratman. Di bawah pohon beringin besar." Malam harinya, aku pergi ke sana sendirian. Rumah dukun Suratman sudah lama kosong dan ditumbuhi rumput liar. Pohon beringin menjulang kelam, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menyalakan senter dan menggali sedikit dengan cangkul kecil. Tak lama kemudian, tercium bau busuk menusuk hidung. Dan kemudian, "Krara-a!" Suara keras terdengar dari atas pohon. Aku menoleh. Sosok pocong berdiri di atas dahan. Tapi bukan hanya satu. Ada 4. Dan satu di antaranya menatapku dengan sorot mata penuh kesedihan. "Maryam."
Malam itu, saat aku berdiri terpaku di bawah pohon beringin tua, 4 sosok pocong tiba-tiba muncul. Mereka melayang pelan di atas tanah. Bayangan putih mengerikan dengan mata merah menyala yang penuh duka dan amarah. Di antara mereka, satu sosok tampak berbeda, lebih jelas, lebih hidup, dan penuh kesedihan. Itu adalah Maryam. Hatiku berdebar kencang, nafas memburu, tapi aku mencoba tetap tenang. Salah satu pocong melayang mendekat dan suaranya bergetar. Nyaris seperti bisikan dari dunia lain. "Kenapa kau gali kubur kami? Kenapa kau ganggu kami?" Aku menjawab cepat. "Aku ingin mengakhiri penderitaan kalian. Aku ingin membawa keadilan untuk Maryam. Kenapa kalian masih terjebak di sini?" Maryam mendekat. Tatapan matanya yang penuh luka menusuk jiwaku. Kami terikat oleh janji yang belum ditepati. Kami disiksa hidup-hidup oleh kebohongan dan pengkhianatan. Jika tulang kami ditemukan dan dikubur dengan layak, mungkin kami bisa pergi. Salah satu pocong yang lain mengerang sedih dan berkata, "Tapi bukan hanya kuburan yang hilang, Raka. Ada rahasia yang lebih kelam. Orang-orang yang bertanggung jawab masih berkeliaran di sini, menyembunyikan kebenaran dengan darah dan ketakutan." Aku menggigil. "Apa rahasia itu?" Maryam menatapku dalam, lalu berkata, "Mereka yang membunuh Maryam bukan hanya 5 orang di foto itu. Ada yang lebih besar, lebih berkuasa, yang mengatur semua. Mereka yang membungkam semua saksi, termasuk ayahmu." Suara tangisan pelan terdengar dari kejauhan, diselingi bisikan yang semakin keras. Aku melihat ke sekitar, dan semakin banyak pocong mulai bermunculan di pepohonan dan jalan setapak di sekitar kami. Suasana makin mencekam. Maryam menatapku dengan tegas. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menggali lebih dalam. Berani menghadapi kegelapan yang lebih pekat dari yang kau bayangkan." Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. "Aku siap. Aku tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan." Maryam tersenyum sendu. "Baiklah. Tapi ingat, semakin dekat kau pada kebenaran, semakin berat beban yang kau pikul." Seketika, 4 pocong itu menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, aku kembali menemui Pak RW. Aku ceritakan apa yang terjadi malam itu. Wajahnya berubah serius. "Kalau begitu, Raka, kamu harus siap. Ini bukan hanya soal masa lalu. Ini soal masa depan kampung kita." Pak RW memberi sebuah kotak kayu tua. "Ini catatan rahasia ayahmu. Mungkin isinya bisa membantumu membuka pintu yang selama ini terkunci." Aku membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya ada beberapa surat dan foto-foto lama yang menunjukkan keterlibatan orang-orang berkuasa dalam tragedi Maryam. Hatiku semakin berat, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur sekarang. Kotak kayu tua yang kuterima dari Pak RW kurasa menyimpan kunci dari misteri kelam yang menjerat kampung kami. Dengan tangan bergetar, aku membuka surat-surat yang ada di dalamnya satu persatu. Salah satu surat terlihat berbeda, usang dan penuh noda. Tertulis nama pengirim, Haji Santoso, salah satu tokoh berpengaruh di desa yang masih aktif hingga kini. Isinya mengungkapkan adanya tekanan dan ancaman agar kasus Maryam segera ditutup rapat-rapat. Surat itu juga menyebutkan janji kepada beberapa pihak untuk menghilangkan saksi dan bukti demi menjaga nama baik kampung dan kekuasaan keluarga tertentu. Saat aku membaca itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Berhenti kau menggali, atau kau yang akan jadi seperti mereka." Denyut jantungku semakin cepat. Tak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumahku. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di sana, menatapku dengan tajam tanpa berkata sepatah kata pun, lalu berlalu begitu saja ke dalam kegelapan malam. Aku tahu ancaman itu nyata. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi Pak RW, tapi ia tidak bisa dihubungi. Rasa cemas menghantuiku. Aku pergi ke rumahnya dan mendapati pintu terkunci rapat. Namun, dari jendela, kulihat Pak RW tampak duduk di sudut ruangan. Matanya kosong, tubuhnya menggigil. Aku masuk dan bertanya, "Pak RW,
Apa yang terjadi? Ia memandangku dan dengan suara pelan berkata, "Mereka mulai bergerak. Raka, mereka tidak ingin cerita ini terungkap." Malam itu, aku mendengar suara langkah berat di luar rumah. Ketika aku mengintip dari jendela, kulihat beberapa orang berbaju hitam berkerumun. Mereka membawa lilin dan melakukan semacam ritual mengerikan. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria yang kukenal dari foto tua, Karno, tapi dengan wajah yang tampak seperti bayangan. Aku teringat pesan pocong. Semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin berat beban yang kau pikul. Aku sadar, jika ingin menuntaskan misteri ini, aku harus bersiap menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah kukira. Malam itu, setelah melihat kerumunan orang berpakaian hitam melakukan ritual mengerikan di depan rumahku, aku tahu aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia kelam ini. Namun, aku tidak bisa mundur begitu saja. Dengan hati-hati, aku mengikuti mereka dari kejauhan, berusaha menghindari perhatian. Mereka berjalan menuju sebuah bangunan tua di pinggir kampung yang sudah lama terbengkalai. Bekas pabrik tua yang kini jadi sarang misteri. Suasana di sekitar pabrik itu mencekam. Bau asap dan aroma dupa yang tajam menyelimuti udara malam. Di dalam, aku melihat lingkaran ritual yang dipenuhi simbol-simbol kuno, dan beberapa orang tengah berdoa dengan suara yang nyaris seperti mantra. Di tengah lingkaran itu, aku menangkap sosok pria yang sangat familiar, Karno. Wajahnya tampak suram dan matanya kosong, seolah telah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia biasa. Aku mendekat, ingin mendengar apa yang mereka ucapkan. Tiba-tiba, suara berat menggelegar. Malam ini, kami akan mengikat roh yang terluka dan memperkuat kekuasaan kami. Siapapun yang berani mengganggu, akan kami hancurkan. Detak jantungku semakin cepat. Aku menyadari ini bukan sekadar masalah kematian Maryam, tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Tiba-tiba, seseorang menyadari keberadaanku. Suasana berubah tegang. Aku berlari keluar dari pabrik, dengan beberapa orang mengejarku. Aku terengah-engah, tapi berhasil sampai ke rumah. Kembali aku melihat bayangan pocong di sudut kamar, seolah memberi peringatan. Malam itu aku tersadar, kebenaran yang aku cari bukan hanya soal pembunuhan, tapi soal pertempuran antara dunia manusia dan dunia gelap yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Malam itu udara terasa begitu dingin, seperti membeku hingga menembus ke dalam tulang. Aku tahu, waktuku untuk menghadapi kegelapan telah tiba. Setelah pengalaman mengerikan di pabrik tua, aku tak bisa lagi bersembunyi. Aku harus melawan, bukan hanya untuk Maryam, tapi untuk seluruh kampung. Tiba-tiba, bayangan-bayangan pocong yang selama ini menghantuiku muncul di sekeliling rumahku. Mereka tidak lagi menakutkan, melainkan seperti pasukan pelindung dari dunia lain. Maryam, yang kini menjadi sosok pocong paling jelas dan kuat, maju ke depan. Suaranya lirih tapi tegas. "Raka, malam ini kau harus melewati batas dunia manusia dan dunia arwah. Hanya dengan keberanian dan hati yang bersih kau bisa mengalahkan mereka yang menyembunyikan kebenaran." Aku mengangguk, meski rasa takut menghimpit dada. Tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Dengan dipandu oleh Maryam dan para pocong lainnya, aku melangkah ke sebuah portal kabut yang tiba-tiba muncul di halaman belakang rumahku. Kabut itu berputar dan berkilau seperti gelombang air, memanggilku masuk. Begitu aku melewati kabut, dunia berubah drastis. Aku berada di sebuah alam bayangan yang gelap dan suram, penuh dengan bangunan runtuh dan pepohonan mati. Suara bisikan dan jeritan menghantui udara. Di depan, aku melihat sosok hitam yang menguasai kegelapan itu. Karno, tapi bukan lagi manusia. Ia berubah menjadi bayangan raksasa. Mata merah menyala penuh kebencian. Pertarungan dimulai. Aku merasakan energi kuat mengalir dalam diriku, berkat kekuatan dari pocong-pocong yang mengikutiku. Kami bertarung sengit. Bayangan Karno melepaskan serangan gelap yang berbahaya. Namun, aku berhasil menghindar dan menyerang balik dengan keberanian dan tekad membara. Di tengah pertarungan, aku melihat bayangan masa lalu, kejadian pembunuhan Maryam, pengkhianatan para pelaku, dan betapa kelamnya rahasia yang selama ini tersembunyi.
Dengan satu serangan terakhir, aku menembus bayangan Karno dan menjerit. Ini untuk Mariam dan untuk keadilan. Sosok bayangan itu menghilang dengan raungan kesakitan, dan perlahan cahaya mulai menyinari dunia bayangan tersebut. Para arwah yang terperangkap mulai tenang dan mendapatkan kedamaian. Aku merasakan sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam diriku. Mariam tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Raka. Kau telah membebaskan kami." Aku kembali ke dunia nyata, berdiri di halaman rumahku, kabut itu hilang, dan udara menjadi hangat kembali. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Setelah pertarungan di dunia bayangan, aku kembali ke dunia nyata dengan perasaan campur aduk. Kemenangan di alam gaib memberikan sedikit ketenangan, tapi bayangan ancaman masih membayangi. Aku memutuskan untuk kembali menelusuri jejak terakhir pembunuhan Mariam yang selama ini tertutup rapat. Berbekal surat-surat rahasia dan informasi yang kudapatkan dari Pak RW, aku mulai menghubungi beberapa orang yang pernah dekat dengan Mariam. Salah satunya adalah Ibu Nur, tetangga dekat Mariam yang dulu sering membantu Mariam saat susah. Dari Ibu Nur, aku mendapat kunci penting, sebuah buku harian Mariam yang disembunyikan di bawah lantai rumahnya. Aku pergi ke rumah Mariam dan mulai menggali di bawah lantai ruang tamu. Setelah beberapa menit, tanganku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat buku harian Mariam yang penuh dengan tulisan tangan dan coretan-coretan. Aku membaca halaman demi halaman. Mariam menulis tentang ancaman yang dia terima dari seseorang yang kuat di kampung itu. Dia juga menuliskan rasa takutnya terhadap Karno, yang ternyata memiliki hubungan gelap dengan keluarganya. Tiba-tiba, sebuah nama muncul berulang kali. Pak Hasan, kepala desa lama yang dikenal sebagai pria berpengaruh dan penuh rahasia. Aku sadar, Pak Hasan adalah sosok yang harus aku hadapi. Dari buku harian itu juga terungkap bahwa Pak Hasan menggunakan ritual gelap untuk mempertahankan kekuasaan dan menyembunyikan dosa-dosanya. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Hasan malam itu juga. Saat aku sampai, suasana di sekitar rumahnya sunyi dan mencekam. Namun, di balik pintu tertutup, aku mendengar bisikan dan suara-suara aneh. Saat aku mengetuk pintu, Pak Hasan membuka dengan wajah dingin dan senyum tipis. "Raka, kau terlalu jauh menggali. Ada batas yang tidak boleh kau langkahi." Tiba-tiba lampu mati, dan kegelapan menyelimuti. Aku merasakan ada kekuatan jahat yang mencoba menakut-nakuti. Namun, aku tak gentar. Ini saatnya pengungkapan besar dimulai. Gelap gulita menyelimuti ruang tamu rumah Pak Hasan saat lampu tiba-tiba padam. Hanya ada suara napas berat dan bisikan samar dari sudut ruangan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tetap berdiri tegap, menatap sosok tua yang kini terlihat lebih menyeramkan tanpa cahaya lampu. Pak Hasan mengeluarkan senter kecil dari saku dan menyalakannya. Wajahnya menyeringai dingin. "Kau pikir dengan buku harian itu, kau bisa mengungkap rahasia lama kami? Kau terlalu naif, Raka." Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. "Pak Hasan, kebenaran harus terungkap. Mariam tak pantas mati sia-sia. Aku tahu tentang ritual gelap yang kau lakukan. Kenapa semua ini?" Pak Hasan tertawa pelan. Suara itu menusuk jiwa. Dunia ini penuh dengan kekuasaan dan harga yang harus dibayar. Aku melakukan apapun untuk menjaga kedudukan dan keamanan kampung ini. Kalau kau mengganggu, kau akan jadi korban berikutnya. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan, dan udara di sekeliling kami bergetar. Sebuah bayangan hitam menyerupai pocong muncul dari lantai, mengelilingiku. Aku tahu ini ujian terberat. Berbekal keberanian dan bantuan arwah Mariam yang terus membimbingku, aku melawan bayangan itu. Dengan suara lantang, aku mengucapkan doa dan mantra yang kupelajari dari para dukun kampung. Bayangan itu berteriak dan menghilang perlahan. Pak Hasan menatapku dengan penuh kebencian. "Kau tidak akan bisa melawan kegelapan ini, Raka. Aku punya sekutu yang lebih kuat dari yang kau bayangkan." Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Hasan dengan cepat, tetapi sebelum pergi, aku sempat menangkap sekilas sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan benda-benda mistis dan buku-buku tua. Aku tahu,
pertempuran ini belum berakhir. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak dan memperkuat diri agar bisa menghadapi kegelapan yang mengancam tidak hanya diriku, tapi seluruh kampung. Malam itu, suasana kampung terasa berat dan penuh ketegangan. Aku tahu, malam ini adalah saat penentuan untuk menyelesaikan semua kegelapan yang menyelimuti kampung ini. Setelah meninggalkan rumah Pak Hasan, aku kembali ke rumah dengan membawa sebagian kecil buku-buku dan benda mistis yang sempat kulihat di ruangan rahasia. Aku mulai merancang rencana bersama para tokoh yang kukenal bisa dipercaya. Pak RW, Bu Nur, dan dukun kampung, Pak Jaya. Kami berkumpul di rumahku, membicarakan cara menghadapi kegelapan yang dipimpin oleh Pak Hasan dan para sekutunya. Pak Jaya menjelaskan, kita harus melakukan ritual pembersihan malam ini, di tempat yang sama di mana semua ini bermula, pabrik tua itu. Ritual ini hanya bisa dilakukan dengan niat tulus dan keberanian tanpa rasa takut. Aku mengangguk, menyiapkan diri secara mental dan fisik. Malam itu, kami bertiga menuju pabrik tua, membawa berbagai perlengkapan ritual seperti dupa, air suci, dan benda-benda yang bisa melindungi kami. Setibanya di pabrik, suasana sangat mencekam. Kabut tebal menyelimuti area sekitar, dan bayangan-bayangan pocong mulai bermunculan. Tapi kali ini mereka tampak berbeda, lebih seperti penjaga, bukan ancaman. Pak Jaya memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno. Kami mengelilingi lingkaran yang dibuat dengan garam dan asap dupa. Aku merasakan energi kuat berputar di udara, seperti tarikan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tiba-tiba, sosok Pak Hasan muncul bersama bayangan gelapnya, mencoba mengganggu ritual. Aku menghadapi Pak Hasan secara langsung, dengan tekad membara. Ini untuk Maryam dan untuk semua yang telah kau sakiti. Dalam pertarungan batin dan nyata, kami saling bertarung menggunakan kekuatan gaib dan keberanian. Aku merasakan bantuan dari arwah Maryam yang memberiku kekuatan ekstra. Akhirnya, dengan doa dan keberanian, kami berhasil memecahkan ikatan kegelapan dan menghancurkan kekuatan jahat Pak Hasan. Ia terjerembab dan berteriak kesakitan sebelum lenyap dalam kepulan asap hitam. Kabut menghilang, dan pabrik tua itu kembali menjadi sunyi dan kosong, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun, hati kami semua lega. Pertempuran panjang itu berakhir. Aku menatap langit malam, merasakan damai yang baru saja hadir di kampung ini. Sejak malam ritual pembersihan itu, suasana di kampung berubah drastis. Kegelapan yang selama ini menyelimuti perlahan menghilang, digantikan oleh kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Warga mulai berani keluar rumah pada malam hari. Anak-anak kembali bermain di jalanan, dan para tetangga mulai berkumpul di pos ronda, berbagi cerita tanpa rasa takut. Aku duduk di teras rumah sambil memandang langit senja yang mulai berwarna jingga. Dalam hati, aku teringat Maryam, sosok yang tanpa kusangka telah menjadi kunci untuk mengungkap semua misteri dan kegelapan di kampung ini. Pak RW datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Ia tersenyum penuh arti. Raka, kau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kampung ini berutang budi padamu. Tapi ingat, kedamaian ini harus dijaga bersama. Aku mengangguk, merasakan beban sekaligus harapan yang kini menyelimuti pundakku. Namun, di balik kedamaian itu, aku masih sering merasakan kehadiran arwah Maryam di malam hari, seperti menjaga dan memberi semangat. Kadang, aku mendengar bisikan lembutnya yang mengatakan bahwa meski kegelapan telah sirna, kita harus tetap waspada. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menulis semua kejadian yang telah kulalui, berharap cerita ini menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Aku yakin, setiap kampung punya rahasia, dan setiap rahasia punya cara tersendiri untuk mengungkapnya. Damai yang baru ini menjadi awal dari babak baru, tapi aku tahu, kenangan dan pelajaran dari masa lalu akan terus menjadi bekal untuk masa depan. Meskipun suasana kampung kini jauh lebih tenang, aku menyadari bahwa pekerjaan kami belum benar-benar selesai. Kegelapan besar mungkin sudah pergi, tapi sisa-sisa pengaruh buruk dan trauma dari warga masih melekat. Aku mulai mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh kampung, Pak RW, Bu Nur, Pak Jaya, dan beberapa pemuda, untuk merencanakan program pembinaan mental dan spiritual.
Tujuannya adalah membangun kembali kepercayaan dan semangat warga agar tak mudah tergoyahkan oleh ketakutan. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi keraguan dan trauma mendalam yang dialami beberapa warga. Ada yang masih sulit tidur, takut keluar malam, bahkan menolak berbicara tentang kejadian lalu. Aku pun berinisiatif mengundang dukun dan tokoh agama dari luar kampung untuk memberikan pendampingan khusus. Mereka datang membawa harapan dan ilmu yang membantu proses penyembuhan. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, aku mendapat kabar dari Bu Nur bahwa ada beberapa pemuda yang mulai menunjukkan perilaku aneh dan gelisah, seperti merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku tahu ini tanda bahwa meski kegelapan fisik telah sirna, trauma gaib masih mengintai dan berpotensi memicu masalah baru. Aku pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam ke rumah-rumah warga tersebut dan melakukan ritual pembersihan tambahan. Meski berat, aku percaya ini adalah langkah penting agar kampung ini benar-benar bisa pulih. Malam-malam yang tenang kini jadi momen refleksi dan kewaspadaan. Harapan baru sudah ada, tapi tantangan yang tersisa mengingatkan bahwa kedamaian adalah perjuangan yang terus berjalan. Beberapa minggu setelah ritual pembersihan tambahan, suasana di kampung mulai membaik. Namun, aku tetap waspada karena cerita-cerita tentang penampakan pocong mulai berbisik lagi di kalangan warga. Suatu malam, saat aku sedang beristirahat, terdengar ketukan halus di pintu. Aku membuka dan melihat Pak Jaya dengan wajah cemas. "Raka, aku menemukan sesuatu yang mengganggu di makam lama dekat hutan. Beberapa batu nisan rusak dan ada tanda-tanda ritual aneh." Aku bersama Pak Jaya dan beberapa pemuda kampung bergegas ke lokasi. Saat sampai, suasana menyeramkan menyelimuti. Batu nisan yang dulu rapi kini terbalik dan ada simbol-simbol aneh yang digambar dengan darah. Pak Jaya menatap serius. Ini bukan sekadar ulah anak-anak nakal. Ada kekuatan gelap yang mencoba bangkit kembali. Malam itu kami melakukan ritual perlindungan dan menandai makam dengan jimat-jimat khusus. Namun, aku merasakan hawa dingin yang menusuk dan suara bisikan tak jelas dari dalam hutan. Keesokan harinya, aku mulai menyelidiki asal-usul makam itu dan menemukan fakta lama tentang sebuah keluarga yang menjadi korban pembalasan dendam dan terlibat dalam kutukan yang belum pernah terselesaikan. Ketegangan baru mulai terasa. Bayang-bayang masa lalu yang kelam tampaknya belum sepenuhnya pergi dan kini mencoba untuk kembali mengganggu kedamaian kampung. Setelah penemuan di makam lama itu, aku semakin sadar bahwa kampung menyimpan rahasia kelam yang belum selesai. Kutukan yang berakar dari masa lalu terus menghantui kehidupan warga, meski kami sudah berusaha keras untuk mengusirnya. Aku dan Pak Jaya mulai menggali lebih dalam tentang keluarga yang menjadi korban pembalasan dendam itu. Dari cerita warga tua, keluarga itu dulu pernah dituduh melakukan kejahatan dan dihukum secara tidak adil, hingga akhirnya meninggal tragis dan meninggalkan kutukan yang membayangi. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan tokoh kampung, aku menjelaskan, kita tidak hanya perlu membersihkan kampung dari kegelapan fisik, tapi juga harus menyelesaikan masalah sejarah yang belum tuntas. Jika tidak, kutukan ini akan terus berulang. Pak Jaya menyarankan untuk melakukan ritual penyelesaian kutukan, yang membutuhkan keberanian dan ketulusan warga kampung untuk ikut serta. Namun, banyak warga masih takut dan ragu. Aku pun mulai mengajak beberapa warga yang berani untuk bergabung dalam ritual tersebut. Aku tahu, ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar membawa kedamaian. Pada malam ritual, kami berkumpul di makam lama. Dengan api obor dan mantra-mantra yang dipimpin Pak Jaya, kami mencoba menghubungkan masa lalu dan masa kini, memohon agar roh yang tersiksa mendapatkan kedamaian dan kutukan terangkat. Namun, di tengah ritual, angin kencang bertiup dan bayangan hitam besar muncul. Aku merasakan tarikan kuat, namun tetap bertahan demi kampung dan warga yang kucintai. Malam itu, suasana di makam lama begitu mencekam. Api obor bergetar diterpa angin yang semakin kencang. Bayangan hitam yang muncul seolah menjadi manifestasi kutukan yang selama ini membayang. Aku berdiri tegak, memegang keris pusaka yang diwariskan oleh leluhur kampung. Sementara Pak Jaya dan beberapa warga melantunkan doa-doa pengusiran dengan penuh khusyuk. Bayangan itu semakin mendekat, menghadirkan hawa dingin yang menusuk tulang.
Suara bisikan menyeramkan mengisi udara, mencoba melemahkan semangat kami. Namun aku tak gentar. Dengan segenap keberanian, aku mengayunkan keris pusaka ke udara, diiringi doa dan mantra dari Pak Jaya. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang menyilaukan dan bayangan hitam itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kepulan asap putih. Hening menyelimuti, digantikan oleh udara hangat yang membawa kedamaian. Warga kampung yang hadir mulai menangis haru, merasakan beban yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Setelah ritual selesai, aku merasakan kedamaian yang dalam-dalam hatiku. Aku tahu, kampung telah benar-benar bebas dari kutukan kelam yang membelenggu selama bertahun-tahun. Namun, aku juga sadar bahwa kedamaian ini harus dijaga dengan kebersamaan dan kepercayaan antara warga. Kegelapan memang telah pergi, tapi kami harus terus waspada dan menjaga warisan leluhur dengan penuh hormat. Setelah pertarungan terakhir yang menguras tenaga dan jiwa, suasana kampung berubah menjadi lebih hidup dan penuh harapan. Warga mulai aktif kembali mengadakan kegiatan rutin seperti gotong royong, pengajian, dan festival budaya kecil yang dulu sempat hilang karena ketakutan. Aku pun semakin dipercaya sebagai sosok yang mampu memimpin pemulihan kampung, bukan hanya dari sisi spiritual tapi juga sosial. Pak RW mengajak semua warga untuk bersama-sama membangun kembali rumah-rumah yang rusak dan memperbaiki fasilitas umum. Semangat kebersamaan yang dulu hampir pudar kini tumbuh kuat kembali. Di malam hari, aku masih menyempatkan diri berjalan menyusuri kampung, mengingat kembali semua perjalanan yang telah kulalui. Dari kegelapan yang menakutkan hingga cahaya harapan yang mulai bersinar. Aku juga mulai membuka forum terbuka bagi warga untuk berbagi pengalaman dan cerita, agar trauma kolektif dapat diatasi bersama. Banyak yang mulai merasa lega dan percaya bahwa masa depan kampung ini akan cerah. Meskipun begitu, aku tetap mengingat pesan Maryam dan leluhur kampung. Kedamaian adalah hasil kerja keras dan kewaspadaan yang harus dijaga setiap saat. Kini, kampung tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti, tapi menjadi simbol kebangkitan dan kekuatan komunitas yang mampu melawan kegelapan. Kebangkitan kampung tidak hanya terlihat dari perubahan fisik dan sosial, tapi juga dari kesadaran baru akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Aku bersama Pak Jaya dan tokoh kampung mulai mengumpulkan cerita, artefak, dan tradisi yang selama ini terlupakan. Kami mendirikan sebuah sanggar kecil sebagai pusat edukasi spiritual dan budaya, tempat warga bisa belajar tentang sejarah kampung, ritual leluhur, dan cara menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Di sanggar itu, aku menemukan sebuah manuskrip kuno yang berisi petunjuk ritual pemeliharaan kedamaian kampung, warisan dari nenek moyang yang selama ini tersembunyi. Aku pun memimpin pelatihan rutin kepada generasi muda, agar mereka memahami tanggung jawab menjaga kampung ini dari ancaman yang mungkin datang kembali. Selain itu, aku juga mengajak warga membuat janji baru untuk saling menjaga, menghormati, dan tidak meninggalkan kampung dalam keadaan rapuh. Janji itu menjadi ikatan batin yang memperkuat solidaritas. Suatu malam, saat aku sedang menatap langit penuh bintang, aku merasakan damai yang luar biasa. Meski tantangan dan kegelapan pernah menyelimuti, warisan leluhur memberikan kekuatan baru untuk melangkah maju. Aku percaya, selama kampung menjaga warisan ini dengan sungguh-sungguh, kegelapan tidak akan pernah mampu menguasai lagi. Malam itu, udara kampung terasa begitu tenang, seolah alam pun ikut merayakan kebangkitan yang telah kami raih bersama. Di sanggar kecil yang kini menjadi pusat kekuatan spiritual dan budaya kampung, aku duduk bersama Pak Jaya, Pak RW, dan beberapa warga yang paling gigih menjaga warisan leluhur. Kami tengah mempersiapkan acara besar sebagai simbol awal baru, Festival Cahaya. Festival yang tidak hanya untuk mempererat hubungan antar warga, tapi juga sebagai penghormatan kepada leluhur yang telah melindungi kampung selama ini. Aku menatap wajah-wajah yang penuh harapan dan semangat. Semua yang kami lalui mulai dari ketakutan, kengerian, hingga pertarungan melawan kegelapan kini menjadi kenangan yang menguatkan kami. Saat malam festival tiba, seluruh kampung dihiasi dengan lentera warna-warni dan dupa harum memenuhi udara. Musik tradisional bergema, mengiringi tarian rakyat yang ceria. Di tengah keramaian, aku menyampaikan pidato singkat. Kampung telah melewati masa-masa gelap. Namun, dari kegelapan itu,
Kita menemukan cahaya, cahaya kekuatan bersama, warisan leluhur, dan semangat yang tak pernah padam. Mari kita jaga kedamaian ini dengan cinta dan kebersamaan, untuk generasi yang akan datang. Acara berlangsung meriah, dan aku melihat Maryam berdiri di pinggir keramaian, tersenyum penuh haruf. Seolah-olah arwahnya ikut merasakan kedamaian yang kini menyelimuti kampung. Malam itu, aku berjalan menyusuri jalanan kampung yang dulu penuh ketakutan. Kini, setiap sudut dipenuhi tawa dan harapan. Aku tahu perjalanan kami belum berakhir, tapi kami telah membuka lembaran baru, lembaran yang penuh cahaya dan keberanian. Kegelapan mungkin datang tanpa diundang, tapi selama kita bersama, berani menghadapi, dan menjaga warisan dengan hati, cahaya akan selalu menang.